Dan persiapan untuk segera kita lepas. Bendera sudah ditarik, lampu start akan segera dihidupkan. And go! Let's go! Sudah dilepas hadirin sekalian 15 nama di sini. Di mana tadi pada saat race pertama nampaknya Nathan Alsaga Spanton menjadi yang tercepat pertama dan tercepat kedua adalah Ryan. Namun harus berhati-hati karena ada Kitra Ravanial Gunani yang tepat berada di posisi yang pertamanya di hasil grid di sesi qualifying pada saat di pagi hari tadi teman-teman semuanya. Kita akan melihat di sini pergerakan bagi para seluruh pebalap-pebalap kita yang begitu luar biasa untuk race kedua. Oke. Kita melihat di sini rombongan-rombongan barisan terdepan satu sama lainnya membuat game ataupun jarak. Kitra Ravanial Gunani, Ryan Azura Arshila dan juga Muhammad Ramadan di sini tepat berada di urutan keempat ataupun di barisan keempat ataupun kelima. Oke, mereka melintas di depan kita hadirin sekalian dengan sangat cepat. Oh, satu lap sudah berjalan. Kitra dengan temannya Ryan menempel di barisan kedua. Dan di urutan ketiga ada Azura Arshila, Nathan dan Gilbert Giovanni di urutan ketujuhnya. Nathan yang menjadi tercepat pertama pada saat di race pertama tadi nampaknya mendapatkan dua rintangan besar di depannya ataupun tiga rintangan besar di depannya karena Nathan harus berada di urutan keempat sejauh ini. Kitra yang benar-benar tampil on fire akan memberikan yang terbaik juga untuk bisa tetap still on the track, tidak ingin mendapatkan masalah apapun dari pocket pagi hadirin sekalian. Benar-benar gapnya 1.6 detik. Kitra bersama dengan Azura dan juga Ryan yang tempat berada di belakangnya di urutan 2 dan urutan yang ketiga. Kita akan tunggu performance terbaik dari rider-rider cilik kita di sini di kelas basic standar 4 sampai 7 tahun. Covernya copot. Sampai 7 tahun masih terus berubah, saling silih berganti posisi demi posisi. Ryan Mao, nampaknya Ryan mendapatkan game yang sangat luar biasa dari Kitra 3.021 detik. Benar-benar sangat sulit untuk bisa dibendung dominasi dari Kitra yang tepat berada di urutan pertamanya dengan timnya Ibon Racing School TG93 Octane. Dan inilah dia sudah memasuki 2 lap, tersisa 2 laps lagi. 2 laps lagi hadirin sekalian, di mana 1 lap mereka jalankan 1 menit 18 detik saja, tidak sampai hampir 2 menit, bahkan bisa dibilang ini 1 menit kecil. Kita akan menyelesaikan dan menjadi yang tercepat daripada pembalap-pembalap lainnya, yaitu adalah Kitra Ravanial 1 menit 18.064 detik. Dia akan teriakan di ujung sana mensupport saudara-saudara ataupun lebih tepatnya wati-wati tercinta kita hadirin sekalian memasuki last lap dan last lap di sini hadirin sekalian. Kitra masih terlalu tangguh berada di urutan pertamanya dengan Ryan yang terus diperlebar jaraknya oleh Kitra. Tadi sempat 3 detik, sekarang lebih dari 5 detik hadirin sekalian. Dan naik lagi Azura juga. Azura begitu rapat untuk bisa mendapati posisi kedua bersama dengan Ryan pastinya hadirin sekalian. Ryan harus berhati-hati karena kenapa? Tepat berada di belakangnya dengan nomor 1232 dari Azura Arshila Ardani Triple A namanya di sini akan terus bayang-bayangi sampai checker flag yang dibarkan nantinya. Dan inilah dia barisan terdepan sudah mulai terlihat dan kita akan segera mengunci
mana yang menjadi terbaik pertama di race kedua kita kali ini hadirin sekalian. Dan kita akan tunggu sesaat lagi. Kita akan tunggu sesaat lagi. Bahwa inilah dia. Kita akan mencari penentu untuk bisa kita dapatkan race kedua dari Kasih standar 4 sampai 7 tahun hadirin sekalian. Beberapa tikungan lagi, the last runner is kita Romania Gunabe. Mitra terbaik teman-teman. Dan terbaik kedua, congratulations untuk driver kita Azura Arshila. Ryan harus turun di sana. Azura mendapatkan posisi keduanya, Ryan mendapatkan posisi ketiganya, Nathan Arsyaka mendapatkan posisi yang keempatnya, dan di urutan yang kelima Bang Riza Armadi Ahmad. Selamat, dan selanjutnya hadirin sekalian, Mika Leno harus memberikan posisi pertamanya untuk Hanin. Sepertinya lagi dan lagi hampir sama seperti pada saat race pertama tadi, di mana untuk kelas kali ini akan kita mainkan lap yang cukup banyak dari kelas-kelas sebelumnya, ataupun kurang lebih sekitar 6 lap ataupun 6 putaran dari kelas rookie di atas 9 tahun. Kita melihat ada nama ataupun 6 nama yang akan kita lihat di sini hadirin sekalian. Oh, battle kembali panas. Battle kembali panas tersaji. Belum menyelesaikan satu lap pun. Nampaknya battle panas kembali antara Hanin dan juga Mika Leno di sini hadirin sekalian. Di mana mengambil dari luar. Cukup smart, cukup baik. Ban posisi overtaking yang sangat cepat. Kali ini Hanin harus berhati-hati. Dia tidak ingin melakukan kesalahannya kembali ataupun mendapatkan sedikit sialan di sana. Dan out satu zone dari Hanin. Nice overtake untuk di satu lap yang hampir kita selesaikan. Diambil lagi oleh Mika Leno seperti yang ada di sekalian. Dan kita akan melihat kita bila pertama ini. Karena menjadi orang-orang sekalian. Begitu baik strategi bagi para pembalap kita. Dan kita lihat di sini bahwa rookie di atas 9 tahun Mika Leno menjadi rajanya di lap pertama kita. Dan Hanin harus terus tenang, harus terus berpikir secara baik untuk tidak ataupun menghindari dari kontak yang terjadi pada saat di race pertama tadi hadirin sekalian. Kita lihat dari kejauhan sempat menghilang dari menuju pos 4. Nah, oke, Mika Leno masih terus bayang-bayangi, tidak dikasih lepas begitu saja, tidak dikasih keleluasan begitu saja untuk bisa memperebutkan posisi pertama pastinya hadirin sekalian. Dan inilah dia bahwa mereka benar-benar baik di sana. Line yang masih terus terbuka antara Hanin dan juga Mika Leno, tepat berada di urutan keduanya dari Hanin. Dia dengan Hanin Jino teman-teman semuanya masih menang ataupun tidak terlalu berprosol nampaknya dari Hanin Jino di sana. Sedangkan Mika Leno masih terus fokus, dia tidak ingin memberikan kesempatan di posisi pertama dan tidak menjauhkan. Dan juga ada di urutan Fadil baru di urutan ketiganya dengan M. Adam harus berhati-hati. Karena kenapa? Tepat berada di belakang M. Adam ada Rabi Boy. Benar-benar rapat oleh dirinya, benar-benar dekat dengan dirinya hadirin sekalian. Kalau kita tunggu dan menunggu sesaat lagi, apakah drama yang akan terjadi memasuki 4 laps tersisa hadirin sekalian dari total 6 laps. Hanin terus bayang-bayangi apa terjadinya wheel on wheel di sana. Rasa menghindari dan Mika Leno mulai disusul dengan postur badan yang lebih tinggi dari Hanin Jino. Pasti membuat kerugian dari pekerjaan kali ini. Dan Hanin benar-benar menempel dengan pekerjaan yang digunakannya. Specialist one, ladies rider kita. Lady rider kita hadirin sekalian dari asal kota Bandung pastinya akan memberikan kejutan untuk Mika Leno. Asal dari juga teman-teman semuanya di sini kita akan melihat 2 rider berada di depan. Tersisa sekitar 3 laps lagi akan segera kita selesaikan. Dan inilah dia dengan rapatnya barisan, dengan kehadirannya racing line. Side by side. Siapa yang mendapatkan?
Oke, nampaknya mendapatkan yaitu adalah Adam dan juga Fabio Barossi. 4 berada di urutan ketiga yang hadirin sekalian, memasuki lap yang tersisa 3 lagi. Yes, 3 lap lagi hadirin. Belum ada perubahan yang cukup signifikan dari posisi pertama sampai posisi kedua. Namun perebutan 3, 4, dan 5 benar-benar terbuka di sini hadirin. Hanin mulai mengudak, Hanin mulai memberikan ancaman di 3 lap tersisa setengah perjalanan dari total 6 lap yang diberikan hadirin sekalian. Ya, kita tunggu dan menunggu pergerakan dari 2 rider yang berada di depan. Hanin, oke, belum melakukan overtake yang sangat baik di sana. Karena kalian tahu harus menutup di celah yang mana, harus menutup di area yang mana hadirin sekalian. Dan inilah dia, istilah yang berbeda. Dia tidak ingin mengikuti pergerakan kembali. Belum waktunya. Adam tercecer di urutan kelimanya hadirin sekalian. Nampaknya Rabi Boy naik mengudak-udak dari Fabio Barossi yang tepat berada di urutan ketiganya. Dan nampaknya kita melihat 2 posisi yang benar-benar keramat di sini. Perebutan 1 dan 2, perebutan 3 dan 4 masih terbuka lebar memasuki lap yang kedua tersisa di sini hadirin sekalian. Pos 5 berhasil mereka selesaikan dengan baik. Hadir berusaha untuk mengambil jalan di sana hadirin sekalian. Mika Leno terkejar. Mika Leno tidak melepaskan begitu saja. Tetap berada di barisan terdepannya. Hanin mulai panik juga di sana. Terlihat bahwa hampir di depan mata, hampir di genggaman bahwa Hanin hampir mendapatkan posisi pertamanya kembali. Dan nampaknya Mika Leno begitu cerdik, celah terbuka, melebar sedikit. Hanin kembali ditutup celahnya oleh Mika Leno. Hampir ditinggalkan begitu saja. Masih ada 1 lap lagi. Kurang lebih di sini hadirin sekalian. Tim dari Hanin masih pede ya, masih pede ya. Ini dong, masih kebuka celahnya aman. Masih ada 1 lap lagi pokoknya ya. Masih ada 1 lap lagi. Ini kena nih pasti di sini ya. Kelihatan nih. Oke, 1 lap lagi, 1 lap lagi. This is last lap. Papan sudah bersiap dibentangkan. Last lap. Masih ada kesempatan nih. Ini nih. Spot paling ditunggu-tunggu dari Hanin nih. Oke, belum. Strateginya kurang rapat, beda seperti hal tadi di sini hadirin sekalian. Ini di straight atau track lurus di sini nih. Hitungan tajam juga di sini. Persiapan. Tercecer. Tenang, masih ada last lap, masih ada last lap. Kita tunggu. Akankah Mika Leno? Akankah Hanin Cina? Bukan menjadi juara di kelas rookie 9 tahun. Let's go! Tenang. Rabi Boy, Fabio Barossi belum di urutan keempatnya. Rabi Boy naik berada di urutan ketiganya di 1 lap tersisa dengan gap yang cukup berarti untuk bisa sulit dibentangkan ataupun sulit bisa dikejar oleh yaitu adalah Fabio Barossi yang tepat berada di urutan keempat. Kali ini Hanin akan memberikan ancaman terakhirnya di area ataupun spot yang paling dia kemarin dari sekalian. Hanin mengambil dari luar, side by side, ambil dari Hanin. Belum waktu dan tertutup nampaknya celah. Mika Leno tahu bahwa Hanin akan mengambil dengan memberikan kejutan, tusukan terakhirnya. Dan inilah dia 3 tikungan terakhir di depan mata. Hanin tercecer di sana hadirin sekalian. Apakah bisa melakukan lap breakingnya? Apakah terbuka celah dari Mika Leno? Hanin masuk. Oke. Untuk kembali oleh Mika Leno hadirin sekalian, dan bendera hitam putih akan segera dikibarkan untuk juara kita di kelas. Boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Wow, what a battle, what a race. Race yang sangat ketat dan boleh berikan aplaus.
balapan. Lihat lampu. Mundur. Para pembimbing keluar, para pembimbing keluar. Om, ayo percepat. Lihat lampu. Bendera ditarik dan let's go. Lepas hadirin sekalian, kemudian 4 sampai 7 tahun masuk di gol pertama. Pada total ada 15 nama di sini. Bisa dari beginner 4 sampai 7 tahun. Race kedua kita. Wow, luar biasanya anak-anak yang begitu luar biasa di sini. Total lap yang harus mereka jalankan sekitar yaitu adalah 5 laps. Pastinya satu lap dikalkulasikan dari waktu tidak terlalu lama, hanya mungkin kurang lebih 1 menit 18 detik saja. Dan saya akan melihat dan juga melihat pergerakan dari urutan-urutan seperti Mitra Syakil, Emma Syaka Aja, dan juga para pembalap-pembalap yang lainnya untuk bisa terus memberikan dan juga mengeluarkan taring-taring tajamnya. Wow, satu tempat berada di depan, namanya Syakil di sana. Tempat berada di urutan satunya, melakukan start dengan sangat lincah, dengan sangat responsif hadirin sekalian. Untuk bisa kita dapatkan di lap pertama ini siapa yang menjadi rajanya di lap pertama. Karena masih ada 4 lap lagi menanti bagi para seluruh pembalap cilik kita di kelas beginner 4 sampai 7 tahun. Kita sudah dapat waktu hadirin sekalian. Dan Syakil untuk kita 2 detik. Emma Syaka Aja tempat berada di urutan ketiga yang hadirin sekalian. Gap 1, 2, 3, 4 bahkan sampai ke 10. Gapnya benar-benar saling berjauh-jauhan di lap yang pertama ini. Mereka benar-benar memiliki strategi, pastinya stamina dan juga tenaga bagi para seluruh pembalap cilik ini. Terus dilihat. Dan pastinya waktu mereka untuk beristirahat amat sangat kecil di sini. Jadi mereka harus fokus selama beberapa jam ke depan lagi, karena kita sudah berada di kelas yang ketiga. Untuk bisa kita selesaikan dari total 19 di race kedua kita kali ini. Masih ada 6 kelas di depan mata. Pada Syakil sendirian saja, semakin jauh dan semakin jauh. Urutan 3 dan 4. Sepertinya antara perebutan 3 dan 4 yaitu adalah Arsyaka Aja dan juga Nathan Arsyaka. Wow, siapa yang akan menjadi yang terbaik daripada yang terbaik di urutan 3 dan 4. Mari kita melihat bersama-sama dukungan besar dengan sangat luar biasa bagi para seluruh orang tua. Melihat dengan sangat jelas bahwa mereka memiliki hampir saja kehilangan kendali di sana. Nilo yang berbentuk ya. Kalau punya bakal jatuh itu pasti like a domino ya. Namun kita lupakan saja. Namun nice save untuk salah satu pembalap cilik kita. Nice control, nice steering di sana. Langsung cepat mengantisipasi melakukan braking, hard brakingnya di sana hadirin sekalian. Dan kita memasuki kembali di barisan-barisan terdepan. Syakil meninggalkan di draft yang hampir di angka 4 detik jauhnya di sana. Kemudian yang bermain dari sini Syakil sendiri di sini dari Lega Besar Racing Team bisa unjuk gigi kembali di teriknya sinar matahari dari sebelum dari sinar karting motorcycle Sirkuit Bogor Jawa Barat. Terlihat cuaca kembali membaik di siang pada hampir pukul 3 sore di area waktu Indonesia Barat di tempat ini. Aku jaga terlihat dengan helm kiri hasil di hadirin sekalian. Let's go, melintas di pojok kiri untuk bisa mendapatkan line yang terbaiknya dari racing lainnya di sana. Menuju ke tujuan yang ketiga. Dengan elbow down sangat maksimal dari Syakil hadirin sekalian. Bisa diberikan pelajaran tepat berada di belakang jauh di sana 4.624 detik. Namun pastinya tidak perlu jumawa karena kita menghindari namanya dari mekanik problem hadirin sekalian. Tersisa dari 1 lap lagi. Wow, 1 lap lagi. Kita mencari best time. Nampaknya Syakil menjadi pembalap yang tercepat dari para pembalap lainnya hadirin sekalian dengan 1 menit 15.148.
dan bekal yang sangat besar. Bahwa nampaknya Syakil hampir 70% bisa mengakuisisi posisi pertama di race kedua pada kali ini. Akankah kita akan menutup dengan baik untuk bisa berada di podium pertama nantinya untuk final round dari round keempat Rangka Syakil Cup Race 2024 hadirin sekalian, di mana para pesertanya kembali membludak, kembali ramai, dan terlihat bahwa papan keputusan last lap sudah dipampangkan dengan baik untuk bagi seluruh kepala kita di kelas keinginan 4 sampai 7 tahun. Setelah dari papan akan kita menuju ke checker flag untuk bisa kita sambut pemenang-pemenang kita di sini hadirin sekalian. Dari bagian 4 sampai 7 tahun sudah terlihat di sana. Hampir sendirian saja, hampir bisa kita kunci. Syakil sudah memasuki tempat berada di pos 6 dan pos 7. Beberapa tikungan lagi, tersisa 5 ataupun bahkan 6 tikungan lagi. Syakil akan kita kunci suaranya di sini hadirin sekalian untuk race kedua untuk kita 4 sampai 7 tahun. Oke, memasuki track lurus untuk bisa melakukan full gas, full speed di sana, melakukan sedikit braking dari Syakil dan langsung mengikut ke arah kanan, dan kita akan sambut dengan bendera hitam putih di sini hadirin sekalian dari Syakil. Boleh berikan tepuk tangan untuk Syakil. Easy peasy lemon squeezy dari performance Syakil di sini di kelas sekitar 4 sampai 7 tahun. Tidak ada yang membelot. Diberikan ada 7 lap di sini dari hadirin Tia Humaira berasal dari timnya Al Hadid Omega Octane Racing School. Hadirin Cinong benar-benar cepat, 1 lap pun belum dirampungkan. Namun dia sendirian saja di sana hadirin sekalian. Satu helm warna putih, Richie juara Buki. Dia madang kuning nyentrik terlihat dengan sangat baik. Dia bisa berada di urutan ketiganya dan di urutan keempat. Tidak ada jaga Ramzi Gareta dan juga Badio Resi. Let's go! Harus dipersiapkan. Terus selanjutnya yaitu dalam mini sport 160 cc. Harap dipersiapkan. Let's go. Ada 5 nama di sini. Harap dipersiapkan mini sport 160 cc. Segera menuju ke Wellington. Terima kasih. Hadirin Jinong yang meninggalkan sekitar 3 detik di depan dari para pebalap-pebalap cilik lainnya dengan keunggulannya Hanin yang benar-benar nampaknya hanya 1,6 detik saja, namun mungkin sekarang sudah sekitar 2 detik. M. Adam terus mengintai dan bayang-bayangi Richie Jiwa Rafiki dengan timnya 77 Racing Course, dan juga sedangkan M. Adam dari 77 Racing X modifikasi Oli Omega Jaya Octane Racing School. Dia bisa mengendung dan juga bisa melakukan apa tekniknya di sini karena baru saja tersisa apapun berlangsung. Berjalan, baru berjalan hadirin sekalian, baru berjalan. Akan mengunci 4 lap lagi. Kita akan mendapatkan para pemenang-pemenangnya di race kedua dari Pro 6 sampai 9 tahun. Di mana nama Hanin Jinong benar sekali hampir 3 detik, bahkan Richie Jiwa Rafiki ditinggali di urutan keduanya. M. Adam
Dan Madam di urutan ketiga dengan gapnya yang hanya 0,01 detik saja dengan Rici Jiwa Rafiki yang harus berhati-hati. Di urutan keduanya posisinya akan terancam oleh nomor start Triple Seven-nya di sini hadirin sekalian. Dari yang Madam dari Gigi Racing Eksploitasi Ori Omega Jaya. Ya, fokus kita menuju ke urutan 2 dan urutan 3, urutan 4 dan urutan yang kelima. Nampaknya Fabio Barossi berhasil menggeser Asia Karangsi Yurendra yang harus turun berada di urutan kelimanya hadirin. Hadirin Jinong sudah setengah perjalanan menuju ke area finish line, namun yang berada di belakangnya tertinggal sekitar 3 detik. 3 detik hadirin sekalian. Itulah dia Hanin Cinong dan juga Rici Jiwa Rafiki. M. Adam tenang melihat celah yang nantinya akan terbuka oleh rival berberat di depannya. Ada Rici Jiwa Rafiki masuk di 3 laps lagi. Dan total 7 laps, tersisa 3 laps lagi hadirin sekalian. Kita akan melihat. Oke, inilah dia perebutan 2 dan 3. Mereka sejajar, hampir saja melakukan missing ataupun melakukan body contact di sana. Namun nampaknya ada kembali harus turun di urutan ketiga, mengambil dari dalam, ditutup kembali celahnya oleh Rici Jiwa Rafiki hadirin sekalian. Smart timing dari Rici, terlihat bahwa dia begitu tenang, tidak ada tekanan yang terasa ataupun memporak-porandakan dari konsentrasi Rici Jiwa Rafiki yang berada di urutan keduanya. Namun ada satu yang ikut serta bermain bersama-sama perebutan 3, 4 ataupun 2, 3 dan 4 di sini, yaitu adalah Gio Rossi hadirin sekalian. Fabio Barossi jaga bersama dengan Hanin yang benar-benar di luar untuk bisa dijangkau. Capek dia video. Nah, ini dia perubahan-perubahan. Fabio Barossi berada di urutan ketiga sekarang hadirin. Dan Rici backnya sendirian saja berada di urutan kedua, memasuki 2 laps lagi. Ada 2 laps lagi di sini hadirin sekalian. Oh, mereka benar-benar cepat. Mereka benar-benar fokus. Saling silih berganti di urutan 2, 3 dan 4 hadirin sekalian. Dan itulah dia. Masih belum ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kita akan menyelesaikan dari lap yang terakhir. This is last lap for this last pro 6 until 9 years old. 1 lap akan menjadi penentu. Mereka harus terus fokus. Saya sudah mendengar suara dari Mini Sport 160 cc di depan area pit exit open. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik semuanya. Jumlahnya ada 5 peserta. Dan perubahan sepertinya wow, Fabio Barossi memberikan kejutan untuk Rici Jiwa Rafiki yang sempat terjaga di urutan kelima. Lalu naik berada di urutan kedua kali ini hadirin sekalian. Apa yang terjadi oleh Rici Jiwa Rafiki seperti 7 Racing Cars sehingga diambil kesempatan oleh Fabio Barossi, FJ Racing, Omega Jaya Altam Racing School. Lihat di sini, bentangannya papan berikan last lap. Angin nyanggapnya 4,5 detik. Harga yang harus dibayar untuk bisa geser posisi Hanin, namun nampaknya hampir dipastikan mustahil untuk di 1 lap terakhir ini karena bendera hitam putih akan segera menyambut Hanin.
Kita akan tunggu hadirin sekalian. Ya, ini sudah terlihat. Dan Fabio Rossi di sini hadirin sekalian akan segera menyelesaikan di urutan keduanya sepertinya. Kita tunggu beberapa tikungan lagi. Fabio Rossi dan juga Rinci Jiwa Rapiki akan menjadi terbaik 1, 2, dan 3. Namun nampaknya masih dengan perjuangan yang sangat ekstra dari M. Adam untuk bisa menggeser pergerakan dari Rinci Jiwa Rafiki yang tepat berada di urutan ketiga dan tepat berada di depannya hadirin sekalian. Dan inilah dia terbaik pertama kita, the one and only Srikandi kita, Lady Rider kita, hadirin dia Humaira Al-Hadid Omega after Racing Store. Dan terbaik kedua, wow, Fabio Rossi. Rinci Jiwa Rafiki menjadi terbaik yang ketiga dan